Closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bareng saya Rizky di Ngopi Bareng Alumni yang dipersembahkan oleh Volusi, Forum Alumni Interstudi. Dan hari ini kita sudah kedatangan alumni dari Public Relation 2014 yang bernama Raja. Halo. Halo Pak. Sehat? Sehat Pak, Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat Ja. Terima kasih nih udah mampir-mampir ke sini Ja untuk sharing, cerita, berbagi pengalaman nih. Siap. Baik selama Raja di kampus ataupun kegiatan terupdate Raja nih. Ya. Gitu. Nah, yang pertama tuh saya ingin tahu dulu Ja, apa sih sekarang kegiatan Raja? Kegiatan sih sebagai manusia pada umumnya ya Pak, setelah lulus kuliah itu ya bekerja. Bekerja dan ada usaha juga, usaha bareng teman. Jadi saya kerja di asuransi. Terus usahanya usaha bareng teman itu usaha ayam Pak. Bisnis ayam ya buat jadi supplier ayam lah gitu ke restoran-restoran. Waduh, mantap. Jadi selain bekerja juga punya bisnis berarti ya? Iya. Nah, gitu. Terus Raja 2014 Public Relation? 2014 Public Relation. Nah, ya saya pengen tahu nih. Pasti dalam saat kuliah kan kita punya dosen yang jadi favorit. Wah, atau pasti. dosen yang jadi inspirasi buat kita nih, Ja. Nah, boleh disebutkan nggak ya atau diceritakan kira-kira kenapa dia menjadi favoritnya Raja dan terus juga pengalaman apa yang Raja dapat dari dia? Oke. Jadi kalau misalkan kita ngomongin masalah dosen favorit siapa Pak? Ada beberapa nih Pak, boleh nggak? Boleh sebutin, pasti dong. Siap. Kita kan sharing ya. Oke, yang pertama itu ada Pak Pras. Pak Pras, oh legend. Legend. Legend Bapak legend tuh Pak Pras kalau nonton Pak. Halo Pak. Pak Pras itu ngajar komunikasi massa. Ya, jadi ya lebih ke lebih ke mengayomi anak-anaknya aja gitu. Kebapaannya itu luar biasa Pak. Jadi ngurusin anak-anaknya mulai dari cara ngajarnya dia, cara berinteraksinya dia dengan mahasiswa yang ngebuat kita nggak bosan ada di kelas dia. Gitu Pak. Pengalaman saya kalau misalkan sama Pras. Yang kedua Pak, Bapak sendiri. Waduh. Pak Rizky. Jadi terharu nih. Pak Rizky komunikasi organisasi. Saya ingat ya saya bareng sama teman-teman saya satu angkatan. Waktu pertama kali Bapak masuk ya kita juga baru ngeliat muka Bapak nih Pak. Sejujurnya di interview. Iya, siapa nih orang gitu kan. Cuman pada saat ngajar ya kurang lebih sama kayak Pak Pras Pak. Mengayominya ada, ngajarnya ada dan menurut saya lebih suka dosen yang nggak otoriter gitu Pak. Dosen yang bisa tahu bukan hanya tentang ngajarnya tapi tahu tentang perasaan siswa-siswanya itu kan. Gitu Pak. Mantap. Yang lain ada lagi deh? Sejauh ini sih masih dua favorit saya Pak. Oke. Mantap ya Pak Pras, itu saya juga menjadi dosen saya juga dulu pas saat kuliah. Makanya legend Pak. Bener, makanya ada Pak Pras dulu yang legend, Pak Dodo. Pak Dodo sama ya? Pak Dodo sama. Pak Dodo juga ya. Itu juga menurut saya tuh banyak banget ilmu, bukan ilmu hanya yang kata Raja bilang di kelas doang, tapi ilmu kehidupan juga. Ilmu kehidupan, bener Pak. Ilmu kehidupan dapat. Berarti 3 dosen yang sekarang ya. Pak Pras, Pak Rizky, Pak Dodo. Ilmu kehidupannya itu paling penting menurut saya. Ya, gitu sih Pak. Pak Pras, Pak Dodo, sama Pak Rizky. Nah, saya jadi tersipu malu ya. Terharu maksudnya. Nah, makanya dosen pasti ada dong mata kuliah yang kira-kira yang relate sama pekerjaan atau usahanya Raja saat ini gitu loh. Nah, kira-kira mata kuliah apa yang paling berkesan nih di Raja sehingga tuh bisa diimplementasikan sampai sekarang? Oke. Kalau ngomongin mata kuliah, saya sebenarnya lebih suka mata kuliah event organizer. Oke, kenapa tuh? Dengan Ibu Ajeng, saya lupa. Halo Bu Ajeng. Bu Ajeng. Ibu Ajeng ya. Sama Bu Ajeng, karena saya baru sekali dan saya baru tahu pada saat saya kuliah tuh ada mata kuliah event organizer. Setahu saya event organizer ya perusahaan, pekerjaan. Ternyata di kampus ini ada mata kuliahnya. Diajarin dari segala macam. Dari segi teknisnya, dari segi prakteknya. Waktu itu saya jadi kan tugas akhirnya dari mata kuliah tersebut kan adalah bikin event. Waktu itu kita udah nge-build eventnya, tapi pada saat itu emang berhalangan Pak, jadi nggak jadi eventnya. Akhirnya teori ujiannya, gitu. Tapi berkesan tuh ya? Berkesan banget buat saya Pak. Itu mata selain kuliah. Event organizer, mata kuliah ada lagi yang kira-kira menurut Raja tuh
Oh, sama ini Pak, lobby dan negosiasi, saya lupa Pak dengan dosennya. Dosen siapa ya? Lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi itu berlaku di pekerjaan saya sekarang jadi di asuransi. Itu kita tahu bagaimana cara untuk negosiasi dengan orang, ngelobi untuk orang itu mau cover asuransi di kita. Itu kepake semua Pak. Gitu. Berarti itu mata kuliah favoritnya Raja tuh lobby and negosiasi dan event organizer. Event organizer. Dua-duanya kepake sampai sekarang. Dua-duanya kepake sampai sekarang, Pak. Oke. Nah, bicara mengenai bisnis nih sebelum kita bahas balik lagi ke kampus nanti. Bisnis ayam. Nah, maksudnya bisnis ayam potong atau ayam seperti apa dan kemana sih targetnya Raja gitu. Oke, Pak. Sebenarnya sih gini sih, Pak. Bisnis ini sebenarnya bukan saya dan teman saya yang buat. Saya itu join ke usaha ayamnya ini gitu. Jadi bisnis ini adalah apa ya Pak? Bisa dibilang tuh bisnis yang buat tabungan saya lah gitu. Buat tabungan saya kayak selama saya bekerja full time kayak orang biasa, saya belum bisa nabung, tapi di bisnis ini saya bisa nabung. Nah, bisnis ini bergerak di bidang potong ayam. Dan itu kita nge-supply ke restoran-restoran Pak, restoran-restoran. Jadi target kita, market kita itu adalah restoran-restoran. Itu kalau boleh tahu Jabodetabek atau Jakarta doang atau daerah mana gitu? Jakarta, Tangerang, Bekasi Pak. Luas juga ya lingkupnya. Lumayan luas. Itu tadinya kita main di ayam broiler aja, cuman untuk saat ini kita mencoba untuk ke ayam kampungnya. Karena kan beberapa restoran yang sudah kerja sama kita kan menanyakan tuh, ini nggak ada ayam kampung, ayam jantan? Ada Pak, nanti. Nah sekarang nih saatnya kita udah ada pilihan itu, ya udah kita tawarkan. Nah, ya dalam berbisnis ya tentu kan pasti ada pakam-pakam yang harus kita pegang ya. Seperti misalkan bagaimana menjaga kepercayaan dan lain-lain. Nah, prinsip dari Raja sendiri dalam menjalankan bisnis sekarang itu seperti apa sih? Yang harus dipunya gitu loh. Ya, prinsip dalam berbisnis ya Pak. Yang pertama sih menurut saya jangan takut rugi. Intinya jangan takut rugi. Bisnis itu nggak ada yang nggak rugi Pak. Menurut saya juga sempet Pak punya bisnis bikin kopi. Bikin kopi. Kopi yang kemasan ya? Kopi kemasan. Nah itu saya belum saya jalin lagi karena waktunya nggak ada Pak. Terus habis itu yang saya tahu itu adalah kalau berbisnis itu ya jangan takut rugi. Intinya jangan takut rugi. Intinya tetap jalan, tapi dengan konsep. Dengan konsep, lu maunya kayak gimana, lu mau visi misi usaha lu nih kayak gimana. Kalau misalkan itu visi misi udah ketemu, konsep udah ketemu, jalan. Nggak mungkin di jalan itu nggak ada kerikil. Kalau ada kerikil ya udah lewatin aja. Selagi lu bisa jalan ya jalan. Gitu sih Pak, prinsip saya dalam berbisnis. Dalam berbisnis ya, pokoknya mulai dan jangan takut rugi gitu ya. Mulai dan jangan takut rugi. Karena kebanyakan orang takut berbisnis adalah takut ruginya. Padahal sebenarnya dengan kita mulai bisnis banyak pelajaran yang kita dapat. Rugi secara material tapi pembelajarannya kan dapat. Itu maksudnya value yang bagus value. Buat kita. Gitu. Nah, terus bicara mengenai bisnis, Raja pasti tahu kan dalam bisnis itu tadi ada resiko, ada rugi dan lain-lain. Nah, kalau dalam memulai bisnis ini itu Raja memang modalnya dari tabungan sendiri atau memang ada yang support di awal? Kalau ayam kan join ya Pak. Kalau ayam join, kalau kopi itu saya modal dari awal Pak. Modal sendiri dari awal modal. Jadi kenapa saya pengen coba bikin kopi? Ya karena menurut saya waktu pada saat itu zamannya trennya lagi itu Pak. Kopi ya. Lagi kopi. Gitu sih Pak. Jadi saya dari duit saya sendiri. Jadi kalau ayam tadi join, kalau kopi itu dari duit sendiri gitu ya. Dan memang itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Raja dapat dari proses itu ya. Banget. Kita coba balik sedikit nih ke kampus lagi gitu ya. Nah tadi udah ditanyakan mengenai dosen, mengenai mata kuliah gitu. Nah sekarang saya pengen tahu nih, Raja pasti dong punya teman yang kira-kira ngebantu ke arah yang positif nih pastinya. Nah kira-kira teman siapa namanya, terus teman ini angkatan berapa atau jurusan apa, plus juga kira-kira momen apa yang paling Raja ingat dari selama berteman sama dia gitu. Kalau ngomongin temen banyak sih Pak, karena kan saya orangnya menurut saya pandai bergaul. Banyak temannya di mana-mana gitu ya. Kalau misalkan dari awal Pak, teman dari awal baru masuk Interstudi. Itu sama sebut nama ya Pak ya. Sebut nama itu ada Bimo. Bimo Jang, halo Jang. Bimo itu teman saya dari awal masuk kampus dan teman saya yang selalu mengingatkan
ayo jangan ngampus. Karena pada saat dulu itu ya sempat ada sisi di mana saya malas-malasan gitu lah kampus Pak. Cuman beliau ini yang ngingetin saya, ayo ngampus gitu sih Pak. Pokoknya ada teman yang buat hal-hal positif, ada teman yang buat hal-hal bercanda tuh ada semuanya. Ada semuanya. Lengkap ya? Lengkap. Salah satunya Bimo tadi? Salah satunya Bimo. Waduh, sampai sekarang masih berteman? Sampai sekarang masih berteman, masih kontek-kontekan. Wah, mantap. Jadi itu memotivasi Raja untuk bagaimana ya tadi konsisten untuk kuliah ya? Konsisten untuk kuliah. Oke. Terus selain teman, saya pengen tahu juga nih, pasti kan dalam saat kita kuliah ada tempat favorit, tempat tongkrongan atau tempat teman-teman itu nongkrong di situ dan Raja senang di situ tuh. Nah, selama di kampus ini waktu kuliah ya, spot mana tuh atau tempat nongkrong mana yang sering Raja datangin gitu? Kalau di sini, kalau anak-anak PR pasti pada tahu nongkrongnya di mana. Pacep di belakang di di dekat lapangan basket. Benar. Itu tempat yang enak untuk nongkrong. Oke, Pacep ya. Iya, dari pagi sampai malam juga betah di situ. Legend juga itu dia. Pacep tuh legend juga. Pacep itu banget, iya. Tahun kan? Bener. Pacep itu udah lama banget dan orangnya baik banget. Kita mau nitip kayak misalkan kita lagi bawa tas gede nih ke kampus nih, Pacep nitip dong. Iya, taruh aja. Jadi dia selain berjualan mengayomi anak-anaknya juga. Itu Pacep yang di belakang. Nah kalau spot di dalam kampus ya? Kalau di dalam kampus lebih ke di luarnya Pak. Oh di depan ya? Di depan. Parkiran. Dekat parkiran di situ. Karena ya ada asap-asap itu lah Pak. Bener-bener ya. Iya. Nah terus tempat nongkrong udah, terus tadi Pacep dan di depan kan ya. Nah terus saya pengen tahu nih Raja kan yang saya tahu tuh aktif berorganisasi ya. Oke. Di kampus waktu itu di Hima PR ya. Hima PR. Nah, di dalam Hima PR tuh selama organisasi itu apa yang Raja dapatkan dari pengalaman berorganisasi plus ingat nggak momen-momen saya berorganisasi seperti apa yang Raja berkesan lah gitu loh. Oke. Kalau ngomongin organisasi saya itu Hima di tahun 2015-2016 Pak. 15-16? Iya, itu saya jadi ketua kemahasiswaan. Oke. Pak, ketuanya waktu itu ya? Ketua kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan sama kayak Pak Rizky lah waktu itu. Okay. Ketua bidang kemahasiswaan. Ketua bidang kemahasiswaan. Hima PR. Oke. Jadi pengalaman saya yang saya dapetin dari berorganisasi sih, pertama saya lebih melek dengan apa yang ada di kampus ini. Oke. Karena sejujurnya saya orang yang ya udah datang kuliah selesai pulang. Tapi pada saat berorganisasi ternyata masih banyak loh di belakang-belakang selain kita belajar itu ada hal-hal lain. Contoh kayak berorganisasi terus kayak ada futsal gitu-gitu. Nah terus habis itu saya bikin event juga sama bareng-bareng sama teman Hima. Waktu itu bikin event buka puasa. Pada saat puasa kita ngundang anak yatim ke sini. Ya lebih ke sosial lah Pak ya. Kita undang anak yatim ke sini, kita ngobrol-ngobrol, kita cerita-cerita. Ya itulah Pak, maksudnya di kampus itu bukan cuma mengenal belajarnya aja, tapi kita mengenal tentang kehidupan juga. Gitu ya. Jadi momen-momen kegiatannya ya tadi sosial tadi saat bulan puasa Terus juga kan Raja juga yang saya tahu juga aktif juga dulu ya pada saat kuliah itu di program-program kampus juga nih support ya seperti IOA ya, terus juga PKKMB gitu loh. Nah itu pelajaran apa yang Raja dapatkan selain berorganisasi, ikut juga bantu di support di IOA dan juga PKKMB? Ya. Oke, kalau misalkan PKKMB itu ini ya Pak Penerima Mahasiswa Baru. Oke. Jadi MOS lah. Iya MOS ya. Yang saya dapetin sih, karena sejujurnya saya ini orangnya nggak tahu ya Pak, seneng gitu dengar kenal sama orang baru gitu. Nah, pengalaman yang saya dapetin tuh seru aja Pak, seru tuh dalam arti gini, gue ketemu teman baru nih, walaupun dia junior Pak, ibaratnya gitu, tapi gue ketemu teman baru. Suatu saat pasti kita akan ketemu lagi. Nah, terus habis itu pengalaman yang saya dapetin di IOA itu lebih, IOA ini kan event ya Pak jatuhnya Pak. Kalau misalkan kita rututin satu-satu lah, kalau IOA ini saya lebih dapat pengalaman dengan gimana sih lu cara nge-organize orang-orang banyak ini. Gitu. Sekolah-sekolah tuh pada datang gitu ya. SMA itu pada datang ke kita untuk ngikutin kampus one day lah, misalnya ke masing-masing jurusan kita. Terus kita treat mereka lah ya kayak mahasiswa-mahasiswi di interstudi. Gitu. Pengalaman yang saya dapat adalah ya kita nggak mandang lu siapa, gue siapa. Kita di sini semua sama.
kita sama-sama belajar dan kita sama-sama pengen tahu hal-hal baru. Itu yang menarik nih dapat ya. Iya. Baik PKKMB, baik kegiatan EO, ada juga organisasi gitu ya. Nah, terus ya dari sisi kegiatan tadi kan Raja banyak pengikut program-program itu. Pasti dong ada masukan ataupun harapan Raja ke depan buat baik itu tadi dari sisi pelayanan mungkin ya, mungkin dari sisi pengolahan kegiatan organisasi atau apa. Boleh dong ya kasih masukan buat Istiqomah Intersudi ini. Oke, buat anak-anaknya dulu kali ya. Buat anak-anak dulu, anak-anak organisasi. Pokoknya buat anak-anak organisasi jangan takut untuk mencoba inovasi baru di kampus. Gitu. Selagi masih ada Pak Rizky, coba terus. Apapun yang kalian pikirkan, apapun ide kreatif yang kalian punya, luapkan ke Pak Rizky. Pasti Pak Rizky bantu. Siap. Saya tahu loyalitasnya Pak Rizky ini kayak gimana di kampus ini, saya tahu. Dan Pak Rizky sangat mendengarkan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa-mahasiswa. Itu sih Pak. Kalau buat mahasiswa ya, organisasi ya. Kalau misalkan buat interstudinya, ayo dong interstudi naikin lagi awareness-nya. Dari segala macam aspek, dari segala macam segala macam bentuk promosi dikreativitaskan lagi. Dukung hal-hal yang seperti ini karena di era sekarang, di anak-anak zaman sekarang ini, entrepreneur itu adalah salah satu hal yang diinginkan oleh anak-anak, Pak. Anak-anak zaman sekarang. Gitu sih, Pak. Jadi itu tadi harapannya yang pertama buat teman-teman organisasi, sama buat Istiqomah Intersudi sendiri. Dan gitu. Saya baru tahu di Interstudi ini ada S1 content creator ya, Pak? Iya, baru kita launching itu, ini. Wah, itu sih menurut saya itu adalah salah satu inovasi Interstudi yang paling bagus. Ngebangun mata kuliah yang ngebuat anak-anak itu bisa jadi lebih berkreasi, bukan cuma teori, tapi kreasinya lebih ditingkatkan lagi. Apalagi era digital ya sekarang. Era digital, semuanya pakai digital. Gitu. Benar-benar aja. Terima kasih masukannya tadi, terus sharingnya, pengalaman organisasi. Punya bisnis tadi juga Raja juga jalankan, juga aktif juga sekarang bekerja di asuransi gitu ya. Ya luar biasa aja apa yang bisa kita sharing hari ini. Mudah-mudahan ngopi bareng alumni kali ini banyak menginspirasi teman-teman baik yang masih berkuliah, yang alumni untuk bisa hadir juga nih di sini nih untuk sharing-sharing pengalaman, pekerjaan, usaha gitu loh. Karena memang ngopi bareng alumni bagaimana kita silaturahmi sekaligus kita sharing nih buat kemajuan Istiqomah Intersudi. Betul. Gitu loh. Ayo, bagus Pak, ini program yang sangat bagus, menurut saya sangat bagus untuk mengundang para alumni. Yuk semua alumni datang ke sini. Sharing ya, sharing ngopi ya. Iya. Siap, terima kasih sekali lagi Raja terima atas kasih, waktunya, atas sharing-sharingnya. Kita ketemu lagi di kesempatan ngopi bareng alumni lainnya. Terima kasih untuk Kopi Masa Depan juga yang sudah sediain kopi kita. Terima kasih juga untuk Volusi, Forum Alumni Interstudi. Mudah-mudahan acara ini terus bisa berlangsung dan banyak memberikan inspirasi. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.